Apakah Anda termasuk 20 juta orang yang dilansir Satgas COVID-19 berencana bepergian di akhir tahun nanti? Bila untuk liburan atau pulang kampung untuk urusan yang tidak mendesak, sebaiknya pikir-pikir lagi 1001 kali. Saat ini pandemi COVID-19 memang relatif terkendali. Kasus harian melandai, kontinu di bawah 1000 kasus sejak 15 Oktober lalu. Tapi kasus aktif naik menjadi 8.391 per 17 November lalu. Di Wisma Atlet Jakarta, contohnya, kasus COVID-19 konsisten naik di pekan ketiga November. Di akhir tahun 2020 lalu, negeri kita pernah kecolongan. Tepat di hari Natal 2020, kasus harian lebih dari 7.000. Hampir 2.100-an kasus terjadi di ibu kota. 3 pekan kemudian, tepatnya 15 Januari 2021, kasus harian meroket hampir 13 ribuan. Itu pengalaman pahit dan rasanya harus menjadi pelajaran berharga. Untuk mengantisipasi, pemerintah bakal menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia antara 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Itu berarti kabupaten, kota, dan provinsi yang berstatus PPKM level 1 atau 2 akan dinaikkan statusnya menjadi PPKM level 3. Ini berlaku di Pulau Jawa dan Bali, serta pulau-pulau lain. Yang pertama adalah tentu mencegah penularan terjadi. Mencegah penularan terjadi itu dengan cara mematuhi protokol kesehatan ya. 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Yang kedua, kita tidak ingin terjadi lonjakan mobilitas ya secara tiba-tiba. Oleh karenanya, lonjakan mobilitas secara tiba-tiba ini akan dihilangkan, salah satunya melalui peniadaan cuti bersama ya. Terus kemudian ada kemungkinan nanti akan dilakukan pengetatan mobilitas ya menjelang akhir tahun dengan tujuan agar orang tidak melakukan mobilitas secara mendadak tadi atau melonjak tadi. Setuju. Mobilitas warga, terutama yang mendadak dan meledak, seperti yang biasa terjadi di masa sebelum Natal, Tahun Baru, serta Idul Fitri, mesti dikendalikan. Terlebih, Satgas COVID-19 menaksir bakal ada 20 jutaan warga yang berencana bepergian di akhir tahun ini. Itu jumlah yang tidak sedikit. Kewaspadaan ini mesti lebih ditingkatkan lantaran varian COVID Delta Plus ini telah nongol di Malaysia dan Singapura, 2 negara tetangga kita, di mana banyak warga Indonesia di sana. Penjagaan di perbatasan serta pintu masuk Indonesia lewat jalur darat, air, dan udara ini tidak boleh kendor. Selain itu, Satgas COVID-19 mengklaim bakal setia melakukan deteksi dengan pengetatan testing. Testing satu hal, namun menggeber vaksinasi juga penting, sebab warga yang telah memperoleh vaksin dosis lengkap ini baru sekitar 86 jutaan, baru hampir 42% dari target. Jadi kalau kita belajar dari negara lain, ketika mereka sedang turun, itu jumlah testingnya juga turun. Kalau kita enggak, ketika kasus kita turun, ya kita testingnya tetap di angka yang sangat tinggi, jauh melampaui target WHO. Oleh karenanya, jumlah testing yang tinggi yang dipertahankan tadi, kemudian juga kemampuan tracing kita 1:13 sekarang sudah sangat baik, itu berdampak terhadap upaya mencegah terjadinya penularan. Negeri kita pernah mengalami betapa rentannya hidup berhadapan dengan puncak pandemi gelombang pertama, juga puncak pandemi gelombang kedua yang terjadi pada Juli lalu. Saat itu, kasus harian pernah menembus lebih dari 56.000. Fasilitas kesehatan tak mampu menampung pasien COVID. Tabung oksigen langka dan angka kematian menyentuh 1.000 sampai 2.000 orang per hari. Kita semua, dari pemerintah hingga warga negara,
wajib belajar agar negeri kita terhindar dari mudarat besar. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama.